Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan sampai terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Rafifah Aisy Arindita, atau bisa dipanggil Sisi. Finally, kita bisa saling menyapa di podcast Curhat Gen Z Anti-Mainstream episode perdana. Alhamdulillah, melalui podcast ini kita bakalan sering ngobrol-ngobrol tentang keresahan-keresahan yang dialami Gen Z seperti kita ini. Sebelum saya lanjut ke topik yang bakalan dibahas kali ini, saya kasihin dulu deh teman-teman. Hintnya yaitu every child has the right to learn, yang memiliki arti setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendengar bahwa pendidikan itu ibarat cahaya. Habis gelap, terbitlah terang. Ibu kita Kartini mengatakannya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kehidupan manusia pada saat itu berada masa kegelapan atau jahiliyah. Oke, singkat cerita. Ketika pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, lantas mengapa terjadi fenomena berikut ini? Sebagai Gen Z, kadang-kadang tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Contohnya, saya sendiri deh, seperti apakah pendidikan hanya bisa didapat melalui sekolah saja? Terus, kalau kita nggak sekolah, bakalan gimana ya? Terus, kenapa sih kok kita harus sekolah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus lebih kita kritisi ya nggak sih teman-teman? Oh iya, jadi ingat sekali nih waktu pandemi COVID-19 dulu, kita belajar di rumah secara online. Sehingga kita menjadi angkatan pandemi. Kita bisa merasakan cara belajar dua hal sekaligus, yaitu belajar di rumah secara online dan belajar di sekolah. Menurut saya, dimanapun pendidikan itu dilakukan, tetap butuhnya sosok yang namanya guru atau pengajar. Ngomong-ngomong soal guru atau pengajar nih, di depan saya ada guru yang manis dan pembawaannya kalem. Pasti teman-teman sudah pernah kenal semuanya ya. Beliau pernah mengajar saya waktu saya kelas 8 dan sangat berkesan sekali, terutama saat membahas tentang puisi. Kami diminta untuk menampilkan puisi, bisa dramatisasi puisi atau musikalisasi puisi. Dan menurut saya itu challenging banget teman-teman, karena sebelumnya saya belum pernah perform puisi. Tapi alhamdulillah saya dan teman saya bisa melakukannya dengan baik. Inilah beliau, tiada lain dan tiada bukan Ustadzah Isnatul Ismi. Assalamualaikum Ustadzah. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Jadi, beliau ini merupakan narasumber kita hari ini. Beliau juga merupakan guru dari SMP ITB-IC dan MA ITB-IC. Nah, kalian bakalan bertanya-tanya, apa sih itu sekolah formal dan sekolah homeschooling? Mari kita kupas tuntas bersama Ustadzah Ismi. Ustadzah, mengapa sih sekolah itu sangat penting? Baik, di sekolah coba kita bandingkan dua hal ya. Ketika kalian pandemi dulu, kalian sekolah ya? Iya, Sekolah. sekolah. Tiap jam berapa? Tiap jam 7 sampai
setengah hari aja, nggak sampai sore. setengah Ya. hari saja. Sekolahnya ketika kalian menghadap ke kamera itu full seragam lengkap atau sebagian? Sebagian. Sebagian ya. Ya. Baik, itu yang pertama. Berarti ada sesuatu yang tidak penuh ya? Iya. Iya. Kemudian setelah apa namanya? Setelah mungkin pelajaran secara daring langsung menuju ke pelajaran selanjutnya atau kita masih di out of control gitu ya? Misalnya tidur, main game atau Iya. apa? Gitu ya? Iya. Padahal itu judulnya adalah sekolah formal. Formal. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Jadi, walaupun kita sama-sama belajar, memang itu tadi perlu seseorang yang mengontrol kita, yang membantu kita untuk apa namanya mengontrol diri seperti itu karena di usia mungkin usia SMP, usia SD itu masih perlu untuk dijaga seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Saudara. silakan. Yang kedua itu, apakah sekolah hanya untuk mendapatkan pendidikan saja, pelajaran aja? Tergantung prioritas masing-masing anak ya. Jadi Mbak Sisi pernah nggak ada anak yang berangkat sekolah, dia itu langsung menyiapkan semua bukunya, menyiapkan semua peralatan tulis, ketika bel berbunyi dia sudah siap. Punya teman seperti itu? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Baik, tetapi ada nggak temen yang gini, dia masuk sekolah, dia menyapa teman-temannya dulu dan ketika pelajaran dia masih ngajak orang atau teman-temannya untuk aku tadi gini bercerita seperti itu. Lebih mana? Lebih banyak yang Yang aku mau bercerita, aku punya masalah. Ini loh. Jadi punya teman bercerita. Tujuannya ketika ke sekolah itu lebih ke cari teman, mencari teman, sosialisasi, ya seperti itu ya. Jadi kalau ustazah memperhatikan anak-anak, memang setiap anak punya prioritas masing-masing ya. Jadi ada anak yang ke sekolah itu memang di pikirannya ya dia belajar mencari nilai, kemudian mendapatkan pelajaran tertentu. Itu memang utamanya ya. Iya. Tetapi ustazah juga perhatikan di dunia nyata ya, teman-teman kita itu ketika sekolah itu dia senyum, kemudian saling sapa, itu anak-anak yang perempuan biasanya, hai, tasmu bagus gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin kalau ustazah melihatnya itu seperti ini, sosialisasi, kemudian bercerita, kemudian mendapatkan keceriaan teman-teman sebaya, itu yang anak-anak dapatkan di sekolah. Seperti itu. Ya, sudah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Us. Bagaimana cara kita belajar dengan baik, Us? Kadang-kadang saya juga merasa kesusahan belajar dengan baik dan efektif. Bisa kasih sarannya, Ustazah? Sama dong. Enggak. Seperti ini, belajar yang efektif. Seperti itu ya? Iya. Belajar yang efektif kembali lagi ke atas prioritas ya. Kalau ada anak yang prioritas dan prioritasnya adalah belajar dan kemudian dia punya target tertentu, yang target itu di sekolah kita diajarkan untuk membuat life mapping ya. Life mapping jangka panjang. Nah, kalau dia sudah jelas targetnya, otomatis dia mempunyai kemauan ya. Oke, tujuanku ke sana, sudah jelas seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah jelas ketika mendapatkan dukungan semuanya, otomatis dia mau belajar nggak? Ya, mau. Mau, sesuai dengan minat dan bakatnya. Sisi paling nggak bisa pelajaran apa? Paling nggak bisa pelajaran nggak ada ya? IPS. Oh, IPS. Iya. IPS paling nggak bisa? Iya. Atau nggak suka? Suka-suka aja, tapi kayak susah gitu. Susah. Hafalinnya gitu Karena susah. menghafalkannya susah. Tetapi ada nggak temennya Sisi yang pinter banget di IPS? Ada, Ustazah. Tapi matematika sama IPA-nya? Nah, seperti itu. Jadi, pertama adalah mulai diterima dulu bahwa kita tidak bisa mempelajari semua hal secara bersamaan. Tetapi kita harus bisa menemukan di mana sih penasaran ya.
penasarannya siswa tersebut, individu tersebut, kemudian dia merasa enjoy di mana, dia merasa menarik di mana. Nah, setelah dia enjoy, dia merasa hal itu menarik, dia akan bisa melejitkan untuk belajar efektif itu tadi. Tetapi catatannya, karena kita di sekolah, otomatis kita harus bisa memenuhi kompetensi dasar terendahnya. Kalau misalnya Mbak Sisi nggak mau belajar, nggak menikmati IPS ya gitu ya, kita menyebutnya nggak menikmati gitu ya, nggak menikmati IPS, tetapi Mbak Sisi harus tetap memenuhi KKM kan, harus memenuhi KKM. Nah, otomatis Mbak Sisi juga harus mempelajari IPS. Nah, belajar yang efektif itu yang pertama, kerjakan yang maksudnya Ustazah fokus kepada yang kita bisa. Kita tidak harus mendapatkan itu full dari sekolah, tetapi kita bisa mendapatkan dukungan itu dari luar, dari YouTube, dari komunitas dan sebagainya. Otomatis kita akan melejit. Misalnya pas pelajaran puisi kemarin menyenangkan ya, menyenangkan banget. Apalagi Ustazah tinggal nonton. Baik, pelajaran puisi kemarin ada nggak anak yang mengejutkan? Oh, ternyata dia mengejutkan gitu ya? Ada. Berapa orang? Banyak, hampir semuanya. Hampir semuanya. Jadi hampir semuanya ternyata ketika kita pantik dengan sesuatu yang mungkin bagi mereka asing, ternyata mereka baru menemukan. Dan salah satu murid itu membuat Ustazah kaget. Dia nggak belajar teater, dia nggak belajar dramaturgi, dia nggak belajar seni pertunjukan, tetapi dia mampu menampilkan pertunjukan yang luar biasa seperti itu. Iya sih. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dukungan dari luar, dukungan dari guru, dukungan dari teman itu perlu untuk kita belajar sesuatu yang mungkin kita ada minat, ada bakat, dan ada kemampuan di situ. Tetapi satu juga perlu dukungan dari kita sendiri untuk mencapai KKM di pelajaran tertentu itu tadi. Gitu. Jadi ya nggak boleh berhenti belajar, walaupun kita nggak bisa mempelajari semuanya dengan sempurna. Seperti itu. Jadi penting ya support system itu ya. Support system sangat perlu. Itu teman-teman bisa kalian coba nanti ya. Pertanyaan yang selanjutnya lagi, Us. Apa saja yang seharusnya kita dapatkan ketika belajar, Us? Apa saja yang seharusnya kita dapatkan ketika belajar? Ya, bisa belajar di sekolah gitu. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Kalau Ustazah sih, apa yang kita dapatkan dengan belajar di sekolah ya, kita harus happy ya. Iya. Ya, harus happy. Harus enjoy gitu. Harus enjoy. Kita belajar di sekolah itu harus enjoy. Maksudnya seperti ini. Kalau sekolah dipakai beban, otomatis anak ketika berangkat sekolah itu ya mau berangkat aja sudah males. Di jalan ketemu macet, ketemu teman, males. Habis itu sampai gerbang, sampai kelas gimana? Sudah KO. Sudah KO gitu ya. Itu karena nggak enjoy, nggak ada sesuatu yang menggerakkan untuk dirinya seperti itu. Ya nggak lepas lagi dari support system itu tadi. Tetapi ketika anak enjoy, anak bahagia, ketika pulang sekolah misalnya, hai pulang sekolah saling sapa dan sebagainya, sampai rumah kira-kira dia enjoy nggak? Enjoy, Us. Enjoy. Ketagihan. Jadi ketagihan. Maksudnya Ustazah itu seperti itu. Di sekolah yang pertama kita harus enjoy, harus mendapatkan kebahagiaan itu. Misalnya Ustazah pernah pernah memperhatikan dan pernah menjadi ini ya, pelajaran juga bagi Ustazah. Oh, ternyata ada loh model beberapa anak itu yang berangkat ke sekolah itu dia menceritakan beban-bebannya di luar dan dia mendapatkan kebahagiaannya di sekolah. Kalau Ustazah kok lebih lebih tertarik kepada kenapa ya dia bisa ke sekolah itu betah gitu loh, seperti itu. Jadi ya kalau secara subjektif Ustazah menjawabnya seperti itu tadi. Apa yang perlu didapatkan di sekolah? Yaitu tadi kebahagiaan. Dengan apa? Dengan relasi, dengan dukungan sosial di sekolah. Seperti itu. Yang kedua ya kita mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan tentang karakter. Mungkin kalau ini ya, kalau Ustazah jarang di SMP ya. Kalau dulu kan misalnya seperti ini dari awal gitu. Kalau Ustazah piket tiap hari Jumat apa yang Ustazah lakukan? Senyum, ngecek kuku ya. Oh iya. Bahwa pemotong kuku itu satu hal yang kecil bagi kita. Tetapi dari situ kan mengajarkan sesuatu yang hal-hal yang kelihatan remeh tetapi akan menjadi kebiasaan. Yang kedua misalnya di kantin, pernah nggak yang di kantin Ustazah gini, duduk yuk. Jadi sambil makan, sambil duduk seperti itu. Itu kita mungkin di luar ketika kita bersosialisasi di luar dan sebagainya, itu bukan hal
suatu hal yang penting ya. Ya sudah, kalau kita mau makan, makan aja dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang kecil itu bisa membentuk karakter kita. Apa? Ya boleh makan sambil berdiri, nggak sambil jalan apalagi seperti itu. Jadi karakter secara sedikit demi sedikit bisa kita pelajari di sekolah. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan tentu saja. Kadang kita bisa mendapatkan itu dari YouTube, ilmu pengetahuan ya, mungkin lebih lengkap. Tetapi bagi Ustazah, ketika pengetahuan itu yang penting adalah bermanfaat. Jadi belajar itu yang penting bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Misalnya kemarin kita belajar puisi, kelihatannya senang-senang aja ya. Tetapi ada nggak ketika pas proses kalian belajar puisi itu tadi sampai menampilkan, kalian mengeluarkan emosi? Mengeluarkan emosi, apakah itu emosi yang negatif atau emosi yang positif, kalian mengeluarkan itu kan? Kemudian kreativitas kita lebih tertantang. Ini di depanku ada masalah nih, masalahnya apa? Aku nggak pernah belajar puisi yang harus ditampilkan ini. Gimana caranya supaya aku bisa belajar? Akhirnya kalian belajar dan kemudian ada yang membawa properti, ada yang belajar make up supaya membentuk karakter seperti yang ada di puisi tersebut. Jadi kalau bagi Ustazah, belajar itu ya untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Misalnya seperti ini. Mbak Sisi menarik di sekolah ketika pramuka apalagi ya? Belajar apa? Yang kira-kira itu bermanfaat untuk orang lain? Apa? Menyebarkan energi positif. Menyebarkan energi positif. Kalau IPA? Kalau IPA ya. IPA kalau SMP itu tentang apa ya? Tentang pendidikan biologis ya? Tubuh kita ya? Sama fisika. Sama fisika. Baik. Jangan, kalau Ustazah seperti ini, kita akan berat ketika memahami biologi, memahami fisika, itu hanya untuk pelajaran, berat ya. Tetapi ketika kita memahami biologi tentang fisiologi manusia, akhirnya kita tahu kan bagaimana memperlakukan diri kita. Ini manfaatnya apa? Ini konsekuensinya apa? Kalau saya melakukan ini kepada tubuh kita, tubuh saya, otomatis nanti konsekuensinya seperti ini, gitu ya. Apalagi kalau kelas 9 ya Mbak. Nah seperti itu. Jadi baginya Ustazah ya belajar itu goalnya adalah harus bermanfaat walaupun itu sedikit. Satu bab misalnya, gunakan itu sebagai untuk membangun diri kita, bermanfaat bagi diri kita dan bisa jadi kita suatu saat bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Ya sudah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu pendidikan karakter, Us? Pendidikan karakter. Oke. Tadi kita diminta untuk tes suara ya? Oh ya. Dari jauh, suaranya Ustazah itu kedengeran nggak? Ya, Sisi bisa mengidentifikasi, oh ini suaranya Ustazah Ismi gitu. Baik, Ustazah Ismi, Ustazah siapa? Ustazah Ismi yang satunya. Itu kan suaranya berbeda ya? Ada karakternya nggak? Ada karakter-karakter tertentu. Setiap individu, setiap manusia punya karakter yang unik. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya Ustazah itu pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita membangun diri kita, membangun, akhirnya kan seperti ini. Sisi, Ustazah minta tolong deskripsikan temenmu. Di bahasa Indonesia ada ya? Deskripsi watak dan juga deskripsi secara fisik. Nah, secara fisik kita bisa melihat ya, tetapi secara watak, nah, harus kenal dulu. Harus kenal dulu dan kemudian akhirnya membangun hubungan dari situ. Akhirnya kita tahu karakter orangnya. Nah, karakter itu dibentuk dari mana? Untuk dari kepribadiannya kita masing-masing. Dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil tadi ya. Nah, bertumbuk kemudian membentuk sebagai karakter seperti itu. Yang itu akhirnya menjadi ciri khas. Jadi ketika misalnya disebutkan bahwa Sisi, Ustazah akan tahu Sisi itu yang seperti ini ya. Oh, anaknya yang ini. Ustazah bisa langsung tahu dan kemudian misalnya dibedakan dengan temennya yang lain, Sisi bisa nggak ya diginikan? Kayaknya nggak bisa deh, karena setiap individu unik ya. Dan kemudian mempunyai karakter yang unik. Bagaimana membangun karakter yang unik tadi menjadi karakter yang positif, karakter yang baik? Ustazah lihat 2 contoh tokoh aja ya dari sejarah ya. Ustazah tanya ke Sisi, kira-kira
karakternya Abu Bakar itu seperti apa sih? Pemberani, Pemberani, kemudian pantang menyerah. pantang menyerah, apalagi Terus lembut ya? ya lembut. Oke, karakternya Umar, Em, Pemberani. pemberani, terus Terus pantang menyerah. pantang menyerah juga, terus Terus taat. taat, lebih garang. Ya lebih garang. Lebih garang. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, kemudian ada sahabat Utsman yang pemalu. Masing-masing mempunyai karakter ciri pribadi yang unik, ya enggak? Iya. Tetapi masing-masing dari mereka akhirnya dibangun oleh sesuatu yang sama. Apa itu? Apa? Pribadian. Kepribadian Islam. Jadi walaupun dia pemarah, misalnya Ya. kesabarannya setipis tisu dibagi 7, misalnya seperti itu. Walaupun dia pemberani, pemberani itu dalam tanda kutip Ustadzah artikan di sini nekat dulu ya. Ya. Walaupun dia pemarah, dia nekat, kemudian dia mungkin terlalu lembut, atau mungkin terlalu pemalu seperti Utsman, tetapi mereka mempunyai sesuatu keunikan dan akhirnya menjadi positif ketika ada sesuatu yang membangunnya. Yang membangunnya adalah pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah, iya enggak? Jadi masing-masing karakter itu tadi mempunyai peran enggak dalam kehidupan? Punya peran. Jadi maksudnya Ustadzah adalah seperti ini. Keunikan masing-masing individu itu tadi diarahkan kepada sesuatu yang positif yang itu sudah ada kompetensi, sudah ada standarnya. Standarnya itu apa? Standarnya adalah bagaimana Islam yang diajarkan Rasulullah dalam memperlakukan, dalam menganggap, dalam menilai, kemudian dalam merespon sesuatu. Aturan Islam Islam itu akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi unik yang positif, ya enggak? Ya. Kalau Ustazah sebutkan misalnya Abu Jahal gimana? Lahab gimana? Punya karakter juga kan? Tetapi akhirnya menjadi negatif karena apa? Tidak mengenal ini tadi. Seperti itu. Jadi kalau dalam konteks sekolah, karakter adalah kenapa kalau kita lihat-lihat di podcast atau di YouTube ya, kenapa anak Jaksel itu seperti ini? Ya kan? Iya. Kenapa kira-kira? Pergaulannya beda. Kenapa ada beberapa anak gini, di lingkungan satu kelas sama atau enggak? Berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Ada yang cenderung ke sana, apalagi seusianya Mbak Sisi ya, kelas 7, kelas 8 itu memang fitrahnya untuk membentuk geng-geng. Iya. Sirkelan seperti itu. Setiap sirkel ada karakternya enggak? Ada karakternya. Jadi gimana di sini ya lembaga pendidikan sekolah itu menciptakan anak, kemudian membuat anak, mengarahkan anak itu dengan setiap keunikan karakternya itu menjadi karakter yang positif. Ada satu karakter gini, bisa Mbak Sisi mengubah karakter seseorang yang dia itu pemalu banget gitu loh. Mbak Sisi itu benar memaksa anak ini untuk ya sudah kamu tampil di depan umum, bisa nggak berubah begitu cepat 1 tahun gitu. 1 tahun aja nggak bisa kan, apalagi beberapa tahun. Nah, apa yang perlu diubah dari anak ini? Mindsetnya, mindsetnya bahwa ya sudah kami menerima bahwa kamu itu pemalu loh, diterima dulu anaknya. Kan kita nggak bisa ya kalau bergaul itu dengan penolakan gitu kan nggak nyaman ya, otomatis akan cari circle yang lain ya. Nah, jadi kita menerima individu tersebut dengan apapun karakter yang dia bawa, dan kemudian bagaimana karakter yang dia bawa itu menjadi positif, menjadi lebih lebih bermanfaat, membangun dirinya sendiri dengan kita memberikan sudut pandang baru, mindset itu tadi ya, bahwa it's okay, kamu pemalu, nggak apa-apa, kami memahami itu. Tetapi setelah dia merasa dipahami, mau nggak dia berusaha untuk menjadi, iya ya, nggak apa-apa ya, ternyata temanku itu menerima saya yang pemalu ini ya. Setelah anak pemalu, ketika dia diterima, akhirnya kan dia mulai mau bercerita, dia mulai mau terbuka, dan kemudian mau menerima sudut pandang kita. Kamu pemalu ya, coba nanti ke depan, coba bacakan 1 paragraf aja cerita dengan intonasi seperti itu misalnya.
Akhirnya dia berusaha kan, aku kan sudah diterima, aku diberi kepercayaan sama temanku, oke. Nah, seperti itu. Nggak bisa ujuk-ujuk ya kita mengubah seseorang, tetapi mana proses itu mengajak atau mengubah seseorang itu menjadi positif. Jadi setiap karakter yang unik tadi menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat. Kembali lagi ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk kehidupannya nanti kelak. Seperti itu. Jadi pendidikan karakter itu penting ya, Us? Penting banget. Penting banget, ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini tentang sekolah formal sama homeschooling, Us. Ya. Menurut Ustazah, apa yang membedakan sekolah formal sama sekolah homeschooling? Berdasarkan apa ini perbedaannya? Berdasarkan pengalaman nggak apa, Us? Kayak misalnya kita kan pernah sekolah formal, oh nggak pernah, Ding. Baik, tetap walaupun di rumah tetap sekolah formal ya. Ya, ada sekolah capaian-capaian formal, ya. tertentu ya. Baik, kembali lagi yang pertanyaan kedua tadi, kembali ke prioritas. Masing-masing individu punya karakter ya nggak Mbak Sisi? Ya. Dan masing-masing individu dan keluarganya itu punya prioritas. Mbak Sisi pernah menemui nggak ada anak yang dia kesusahan ketika belajar secara klasikal, tetapi ketika dia belajar privat dia nyantol. Ya. Ya. Ada anak yang ketika belajar di kelas itu, pikirannya kemana-mana. Tetapi ketika dia belajar di luar, langsung menyentuh, oh ini loh namanya belalang gitu ya, bukan hanya gambar. Dia akhirnya bisa mengeksplor pikirannya ya, dan kemudian bisa memahami bahwa belalang itu seperti ini loh, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa setiap individu itu unik dan kembali ke prioritas masing-masing. Homeschooling akan penting bagi beberapa individu tertentu dengan karakter tertentu, dengan kebutuhan tertentu. Dan kemudian prioritas keluarga tertentu. Tetapi pendidikan formal juga penting juga bagi individu-individu tertentu dengan karakter tertentu dan dengan prioritas tertentu. Kedua hal ini tidak bisa dihadapkan bagi ustadzah ya. Dua hal ini tidak bisa dihadapkan karena bagi ustadzah kita harus kembali lagi kepada setiap individu. Ada istilahnya berkebutuhan khusus ya, anak istimewa. Ketika dia dimasukkan ke dalam sekolah formal tanpa benar-benar dibekali bahwa kamu itu individu yang istimewa, kamu harus bersosialisasi dan kamu harus bertemu teman-teman tanpa dibekali seperti itu, maka dia akan bingung di sekolah formal. Ada anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini, ada anak-anak yang gifted. Anak-anak yang gifted itu dengan IQ yang sangat tinggi, jenius 140 ke atas seperti itu. Dan dia memang nggak bisa untuk bergaul secara dia dilepaskan begitu saja di sekolah formal, tidak bisa. Karena bisa jadi anak gifted itu nanti akan menjadi anak yang underachiever. Anak underachiever itu seperti gini, dia nggak bisa konsentrasi, dia nggak bisa memahami lingkungannya, akhirnya secara pelajaran dia akan di belakang temannya. Padahal secara IQ dia sangat tinggi. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, anak-anak berkebutuhan. Jadi anak gifted itu walaupun IQ-nya tinggi, dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Pun dengan anak-anak berkebutuhan khusus tertentu yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa dimasukkan ke sekolah formal jika prioritasnya itu adalah bersosialisasi, bertemu teman, kemudian mengatasi dirinya sendiri di lingkungan umum seperti itu. Jadi kalau bagi ustadzah, homeschooling atau sekolah formal ya kembali lagi ke individunya masing-masing dan kembali lagi ke prioritas keluarga, apa yang ingin didapatkan. Tetapi ini yang penting, tetapi mayoritas di lingkungan kita, mayoritas di negara kita itu memang pendidikan formal yang paling mudah. Jadi keputusan yang paling mudah diambil adalah pendidikan formal. Karena apa? Sudah ada lembaga, banyak sekali lembaga pendidikan, dan kemudian sudah banyak SDM, gurunya juga sudah banyak, peraturannya, regulasinya juga sudah banyak, standar pendidikannya juga sudah ada. Jadi ya
ya kenapa enggak sekolah formal seperti itu? Karena apa? Sekolah homeschooling itu nanti akan lebih kompleks karena dia harus melibatkan ahli, harus melibatkan guru-guru dengan kemampuan khusus seperti itu ya, dan dengan prioritas-prioritas yang dimiliki oleh keluarga seperti itu. Ya sudah. Jadi itu yang membedakan sekolah formal Iya. sama sekolah homeschooling gitu ya Us ya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Iya. Us. Kemudian bolehkah kita sebagai anak memilih sekolah sendiri Us? Sekolah sendiri itu buat sekolah sendiri. Enggak, maksudnya kita milih sekolahnya di Milih. mana? Iya, boleh. Boleh. Ya, karena itu haknya kita untuk mendapatkan ini ya, kita boleh memilih sekolah sendiri. Bagi ustadzah, ketika anak memilih sekolah sendiri, maka dia akan lebih mudah untuk berani mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Oke, aku dipercaya untuk mengambil keputusan oleh orang tuaku, oleh lingkunganku, oleh keluargaku, maka aku akan berani mengambil keputusan-keputusan berikutnya. Tetapi di satu sisi, anak belum benar-benar matang secara emosi dan secara kognitif. Jadi memang dia harus dikawal ya, harus dibimbing bahwa kenapa kamu harus ke sekolah ini, dijelaskan saja kenapa harus di sekolah ini dan sebagainya. Apalagi ketika anak langsung di ini loh sekolahmu, ini lingkungannya seperti ini. Bunda pengen kamu sekolah di sini karena ini, dijelaskan saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu semua, maka orang tua menyampaikan keinginannya, menyampaikan harapannya dengan baik kepada si anak, nggak memaksa pokoknya gitu kan. Jadi akan menimbulkan perlawanan nggak bagi remaja gitu. Semakin di pokoknya semakin gitu ya, semakin nggak menikmati, nggak ada kebahagiaan nanti ya. Seperti itu. Jadi memang harus komunikasi, pendekatannya juga harus bagus. Kalau utusanku konsekuensinya di aku bisa memahaminya. Aku bisa menerima apapun konsekuensinya, seperti itu ya. Tetapi ada di satu sisi tadi bahwa anak ini belum matang, jadi harus benar-benar disampaikan latar belakangnya, kemudian komunikasi yang tentunya harus mendukung si anak juga, komunikasinya seperti itu, komunikasi yang sehat seperti itu. Jadi kita boleh ya milih sekolah sendiri Dengan catatan itu tadi. Ya. Kemudian Us, kenapa sih kok kita harus sekolah? Itu pertanyaan terakhir. Kenapa kita harus sekolah? Atau kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus sekolah? Oke. Belajar juga nggak apa-apa, Us. Kenapa kita harus belajar? Ya, jalan dan berbicara aja kita belajar kan dulunya. Yang sekarang kita ya keluar begitu saja kan, jalan-jalan begitu saja. Padahal dulu kita masih belajar. Ya seperti itu. Satu saat tantangan yang berbeda, semakin tambah usia, semakin tantangannya berbeda kan. Nggak boleh berhenti belajar. Kalau untuk belajar seperti itu ya. Yang kedua, kalau itu jawabannya pertanyaannya adalah kenapa kita harus sekolah? Sekolah ini dibatasi sekolah formal atau informal? Sekolah formal, Us. Sekolah formal. Kenapa kita sekolah formal? Satu, yang pertama baginya ustadzah itu adalah sosialisasi tadi. Bagaimanapun suatu saat ketika kita dewasa, kita harus mempunyai kemampuan untuk memperlakukan orang lain, memperlakukan diri sendiri, bagaimana menghargai orang lain. Itu adalah kemampuan sosialisasi yang kita belajar dari sekolah. Iya enggak? Iya, Us. Ada enggak misalnya anak yang dibully? Oke, anak dibully. Tapi dia mendapatkan sesuatu dari bullying itu. Ada kan? Walaupun ya secara ini kita benar-benar harus tegas bahwa bullying itu kita nggak boleh, harus melindungi anak dan sebagainya. Itu di satu sisi ya. Jadi dari bullying itu si anak akan belajar bagaimana bahwa kehidupan itu seperti ini. Manusia itu macam-macam ya seperti ini. Berarti kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di individu, dia merespon. Nah, cara dia merespon orang lain, baik itu orang lain baik dengan individu tersebut, baik orang lain dalam tanda kutip karena kebiasaan dan karena lingkungan ya, karena memang kebudayaannya itu mungkin bersuara keras dan sebagainya. Bagaimana dia merespon orang yang seperti itu, bagaimana dia merespon orang yang sedang sedih, orang yang sedang marah dan sebagainya, itu perlu dipelajari. Nah, itu salah satunya dipelajari di sekolah. Jadi sekolah itu bagi ustadzah adalah miniatur kehidupan sebenarnya dengan bermacam-macam
karakter orang dengan bermacam-macam cobaan, nilai buruk, nilai baik. Kita tertarik dengan matematika tapi ternyata nggak bisa ngerjakan matematika gitu ya. Nah, dari situ, dari masalah-masalah situ anak-anak juga bisa belajar. Bagi ustadzah, kemampuan kehidupan itu yang perlu dipelajari di sekolah. Kemudian yang kedua ya jaringan. Jaringan itu adalah seperti ini. Sisi sekarang di sini ya, duduk di sini sebagai sisi. Nah, sebagai sisi. Ustadzah tahu nggak suatu saat Sisi jadi apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Bagaimana dengan temannya Sisi misalnya? Suatu saat tahu nggak jadi apa? Enggak tahu juga. Nggak tahu. Tetapi suatu saat kita pasti membutuhkan orang lain, iya nggak? Iya. Apa yang kita bangun dan sebagainya membutuhkan jaringan dan sebagainya. Ya, di sekolah itu salah satunya adalah kita membangun jaringan, membangun jaringan itu gimana sih? Membangun hubungan dengan orang lain yang suatu saat bisa jadi itu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti itu. Bahkan ketika nanti misalnya Sisi kuliah, sekolah dan sebagainya, ketika seneng gitu loh kalau misalnya kita membutuhkan, aku butuh orang yang seperti ini untuk untuk di perusahaanku. Misalnya Sisi suatu saat punya perusahaan ya. Otomatis Sisi kan punya, oh iya ya temanku itu kan punya usaha ini kan. Nah, jaringan-jaringan seperti itu yang Ustadzah maksudkan. Tidak harus ke profesi, tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu untuk diselesaikan, otomatis kita butuh ahlinya kan. Nah, ahli itu bisa jadi tumbuh dari sekolah. Teman-teman yang sekarang jadi teman-teman sekolah kita. Seperti itu. Misalnya Ustadzah punya permasalahan misalnya, dan ini harus diselesaikan oleh seseorang yang profesional di bidangnya. Ustadzah cari, oh iya ada temanku yang seperti itu. Otomatis ketika kita menyampaikannya lebih mudah ya. Iya. Karena kita ya sebagai teman kan, nah, seperti itu. Tetapi kalau sudah ke profesional akan beda lagi. Maksudnya teman kita, misalnya Sisi suatu saat bisa menjadi dokter dan sebagainya. Boleh nggak Ustadzah ketika Sisi menjadi dokter, Ustadzah tetap memperlakukan Sisi sebagai muridnya Ustadzah? Boleh aja. Boleh. Ini secara profesional ya. Secara profesional. Ya. Secara profesional nggak boleh. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu, walaupun secara kita cari jaringan itu tadi ya, walaupun itu teman kita masa kecil dan sebagainya, tetapi memang perlu ada batasan-batasan tertentu. Jadi yang pertama sekolah tadi. Kenapa harus sekolah? Yang pertama kita belajar bersosialisasi di miniatur kehidupan tadi di sekolah tadi, dengan orang-orang yang macam-macam, dan kita belajar merespon setiap orang dengan berbeda ya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan jaringan. Jadi dengan sekolah kita membangun jaringan. Yang terakhir, yang ketiga, tentu saja ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan kita dapatkan dari sekolah, dan jangan membatasi diri bahwa ilmu pengetahuan itu ya sudah yang kita dapat di sekolah, tetapi kita bisa mengeksplor lagi ilmu pengetahuan itu dari luar, seperti itu. Kita bisa dapat banyak ya usaha di sekolah ya. Dapat banyak sekali. Jadi teman-teman, sekolah itu sangat penting teman-teman. Selain kita bisa mendapatkan pendidikan atau menimban ilmu, kita juga bisa mengasah minat dan bakat kita, juga menambah teman, menambah relation gitu teman-teman. Jadi, education is the key to unlocking the world. I'm not telling you it's going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it. Terima kasih Ustadzah sudah hadir dan memberi insight kepada teman-teman semuanya Ustadzah. Senang sekali. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya. Oh iya, jangan lupa pendaftaran PPDB SMPIT BIJ dan MIT BIJ masih dibuka loh teman-teman. So come on, what are you waiting for? Let's join us at SMPIT BIJ and MIT BIJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.